namanya Cicit. Namanya Cicit si tikus. Nah, Cicit ini tinggal di sebuah hutan. Rumahnya ada di bawah pohon. Dia bikin lubang di bawah pohon. Tuh. Tapi kalau tikus itu kecil apa besar? Kecil. Betul. Cicit ini kecil. Dia badannya kecil dibandingkan dengan penghuni hutan yang lain, dibandingkan sama gajah, sama singa, Apalagi sama jerapah. rusa, sama jerapah. Jerapah Cicit lebih itu kecil, makanya dia itu suka nggak berani kalau keluar karena dia merasa takut sama Melindas. hewan-hewan yang lain. Merasa takut dan juga nggak percaya diri, takut dia itu malah nanti diejek-ejek gitu. Dimakannya kecil ya, nggak dimakan. Karena kecil. Nah, hingga pada suatu hari ketika Cicit keluar dari rumahnya, Cicit melihat ada sebuah kain di samping rumahnya. Kainnya berwarna putih. Cicit, hah? Itu kan kalau suara tikus. Hah? Ini kain apa ya? Dia kelilingin kain itu. Kainnya masih bagus. Aku apakan ya kain ini? Nah, Cicit ini berpikir, kira-kira mau diapain nih kain putih ini? Sepertinya kain putih ini bisa bermanfaat nih buat Cicit. Lalu akhirnya, aku tahu. Akhirnya Cicit masuk dulu ke rumahnya. Ternyata di dalam rumahnya Cicit nih punya pensil. Dia ambil pensilnya, kemudian dia gambar wajah di kain itu. Dia buat buletan untuk mata, kemudian dia buat mulutnya yang lagi senyum kayak gini, kayak gitu. Terus kayaknya ini bisa jadi untuk menakut-nakuti penghuni hutan yang lain nih, supaya mereka takut untuk datang ke sini, ke dekat rumah aku, supaya nggak ada yang gangguin aku nih. Lalu akhirnya Cicit bawa kain itu naik ke atas pohon. Kemudian dia gantungin di sebuah ranting. Nah, Cicitnya masuk ke dalam kain itu. Lalu dia nungguin biasanya nih sebentar lagi pasti ada kelinci nih yang lewat. Kelinci kan suka ejek aku. Rasakan nih kelinci, kamu pasti takut sama aku sekarang. Lalu bener aja, gak lama setelah itu ada seekor kelinci lewat. Nah, kelincinya tengok kanan tengok kiri cari si tikus itu, cari Cicit. Tapi pas dia tengok kanan tengok kiri, tiba-tiba ada angin berhembus, kemudian ada kain putihnya kan panjang ya. Nah, kain putihnya ketiup angin. Hah? Apa tuh? Kata kelinci. Pas kelincinya tengok ke atas, lalu kelincinya lari secepat mungkin. Ada hantu, katanya. Nah, gak lama setelah kelinci itu pergi, lewat lagi seekor rusa. Rusa itu ke situ mau cari makan. Dia lagi cari rumput hijau. Pas gak lama ada angin lagi. Lalu saat itu si rusa lihat juga ke atas. Pas lihat ke atas ada apa? Ada kain putih lagi tergantung dan ada suaranya gitu. Kemudian si rusa lari lagi. Lalu setelah itu kan banyak nih hewan-hewan lain juga yang ketakutan karena mereka melihat kain putih itu yang dikiranya apa? Hantu. Nah, akhirnya berita ini tersebar ke seluruh hutan. Sampai siapa raja hutan? Singa. Si singa ini yang badannya besar dan gagah. Si singa ini juga ketakutan melihat kain putih itu. Kemudian si Cicit merasa, sekarang gak ada lagi hewan yang bisa menggangguku. Semuanya sudah takut untuk lewat ke sini, katanya. Semuanya takut untuk lewat ke jalan ini, jadi mereka gak akan ganggu aku lagi dan gak akan ngejek-ngejek aku karena aku badannya kecil, kata si Cicit.
Lalu akhirnya hingga pada suatu malam nih Cicit masih beraksi seperti itu karena dia mau meyakinkan kalau nggak ada lagi hewan yang datang ke sana. Ternyata singa datang jadi. Nah, bukan singa. Ternyata ketika malam itu ada sebuah badai. Langit jadi lebih gelap dari biasanya. Hutan jadi semakin menyeramkan. Dan angin bertiup sangat kencang. Binatang-binatang nih yang belum pada pulang ke rumahnya, mereka bingung harus pulang jalan mana. Karena gelap ya. Karena gelap dan juga bentar lagi badai datang. Jalan yang biasanya mereka lalui itu sekarang nggak bisa dilalui. Nah, enggak ada ya. Nah, akhirnya jalan satu-satunya yang harus mereka lalui adalah jalan menuju ke rumahnya siapa? Rumahnya si Cicit itu. Mereka terpaksa akhirnya lewat situ. Karena mereka ketakutan nih, mereka datangnya rame-rame. Mereka jalannya rame-rame. Biar nggak digangguin sama siapa pikirnya. Nggak digangguin sama hantu itu. Mereka jalan rame-rame. Terus si Cicit, ada gerombolan binatang besar tuh datang ke sini, kata si Cicit. Aku harus siap-siap. Ini apa sih? Si Tapi nggak ada angin ya. binatang-binatang itu lewat. Cicit udah siap-siap nih, udah gitu kan. Dia nakut-nakutin. Kemudian angin, kan kalau badai anginnya besar apa kecil? Besar. Saking besarnya angin itu, anginnya bertiupnya tuh nggak kayak biasanya, nggak cuma gerakin kain doang, tapi sampai menerbangkan si kain itu. Akhirnya ketika Cicit lagi Jadi malah ikutan terbang ya. enggak Ketahuan. sama yang lain karena kain penutupnya udah terbang, tapi Cicit belum sadar. Jadi tutup mata ya. Nah, lalu akhirnya si hewan-hewan yang besar ini tahu kalau itu bukan hantu, tapi siapa? Tapi Cicit. Hewan-hewan yang besar itu marah sama Cicit. Kamu ya Cicit, ternyata kamu yang menakut-nakuti kami, katanya. Kamu jahat, katanya. Hewan-hewan yang lain, tolong maafkan aku. Aku berbuat seperti ini agar kalian tidak menggangguku lagi. Maafkan aku, kata si Cicit. Lalu akhirnya hewan-hewan yang lain, oh ternyata iya ya, kita juga salah karena kita selalu mengejek si Cicit yang badannya kecil ini. Ya udah deh Cicit, kami juga minta maaf ya karena kami suka mengejek kamu. Tapi kamu jangan nakut-nakutin kami lagi ya. Iya, aku gak akan nakut-nakutin kalian lagi, kata Cicit. Nah, lalu akhirnya mereka saling bermaafan. Ini ada orang begini. Nah, sekarang siapa yang tahu hikmah dari cerita barusan? Tidak boleh mengejek. Tidak, harus berani. Tidak boleh marah. Nggak boleh marah. Harus berminta maaf. Kalau salah harus minta maaf. Dan harus jujur. Harus akur sama teman ya. Nah, itu tadi ceritanya. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum.